Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun berada, perempuan gelora seantero Nusantara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya saya Lisfira Vina dapat hadir menjumpai Anda kembali tentunya dalam program acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia, edisi Ramadan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema mengenai perawatan diri. Ini penting banget, terutama bagi para perempuan dimanapun berada. Pasti ini suatu keharusan agar kita bisa merawat diri. Nah, dengan siapakah narasumber kita sore hari ini? Di studio kami telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Tres Priyawati atau biasa dipanggil Bu Ara. Halo Bu Ara, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah, cantiknya Bu Ara. Sehat ya Bu ya? Amin, sehat. Alhamdulillah, lancar nih puasanya. Amin. Sampai hari kedua ini masih. Iya ya Bu ya, Masya Allah nggak terasa ya puasanya udah hari keberapa gitu sekarang ini ya. Oke Bu, ngomong-ngomong tentang perawatan diri ya, sebenarnya apa sih sebenarnya arti dari perawatan diri itu sendiri? Boleh di sharing ke pemirsa di rumah. Baik, rawat diri itu atau sering kita dengar dengan kata self care ya, itu adalah upaya kita untuk memelihara kesehatan atau gangguan kesehatan diri sendiri, baik itu secara fisik maupun secara jiwa atau emosional. Nah, di mana self care itu meliputi pengetahuan dan perilaku kita sendiri dalam memelihara kesehatan. Iya betul. Nah, mengapa merawat diri itu sangat penting Bu? Kita tahu rutinitas kita kerja sehari-hari ya, terutama mungkin bagi perempuan ini, terutama kalau perawatan diri wanita karir itu biasanya wanita ya, betul. wanita karir, businesswoman atau ibu rumah tangga Ibu rumah sendiri. tangga juga Harus pekerjaan kan banyak ya Bu ya? Iya, karena terutama di masa Ramadan ini ya, selama Ramadan sudah 1 tahun ini pandemi ya, pandemi. Namun kita tidak boleh dikarenakan hambatan pandemi atau apa kita mengurangi rutinitas diri gitu ya. Malas, aduh udah deh pandemi di rumah aja, ngapain merawat diri, salah. Betul. Sebenarnya kita bisa berpikir bahwa cintailah diri kita, betul sekali. Cintai lingkungan kita, cintai keluarga kita atau pasangan hidup kita. Iya, betul. Dengan kita merawat diri berarti kita menaikkan potensi dan kualitas diri kita sendiri. Masya Allah, iya. Jadi justru kesempatan nih pemirsa di pandemi ini kita work from home atau misalnya stay at home aja. Ternyata merawat diri ini sangat penting bagi kita terutama para perempuan dan kesempatan terbaik di bulan Ramadan ini juga ya Bu ya. Iya, nah bagaimana Bu cara merawat diri di bulan Ramadan ini? Kita kan puasa ya tentunya kita nggak makan, nggak minum, kemudian juga aktivitas mungkin agak berkurang. Nah, tapi kan justru itu kesempatan baik juga untuk bisa merawat diri. Gimana caranya tuh Bu? Sebenarnya begini, merawat diri itu pada dasarnya aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari ya, tidak harus saat bulan Ramadan atau apa. Namun kalau di bulan Ramadan mungkin ada sedikit perbedaan, terutama masalah waktu ya. Mungkin waktu sebelum Ramadan kita merawat diri mungkin bisa kita mulai dari pagi hari ya, setelah kita sholat subuh pagi. Tapi kalau sekarang kan malah sebelumnya, karena kita harus bersiap-siap untuk lebih awal ya bangunnya ya, untuk memasakkan sahur keluarga di rumah kan. Itu tanpa kita sadari itu aktivitas itu berjalan dari pagi, dari subuh pagi sampai nanti ketemu lagi maghrib. Betul sekali. Jadi itu rutinitas itu seolah-olah semakin bertambah. Aktivitas kita di luar berkurang, tapi aktivitas di rumah kita justru semakin bertambah ya Bu ya. Semakin ada kesibukan yang mungkin di luar dugaan kita ya. Iya betul banget ya. Apalagi kan bagi para pekerja gitu ya. Sekarang juga kan masih work from home, jadi banyak banget juga yang bekerja di rumah gitu ya melalui online dan lain sebagainya ya Bu ya. Dan ternyata tetap juga harus merawat diri ya, jangan mentang-mentang kerja di rumah nggak perlu dandan atau misalkan nggak perlu mandi, aduh. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, apa aja sih kira-kira yang bisa kita lakukan contoh untuk merawat diri itu sendiri Bu ya? Baik. Kalau misalkan jadi begini. Kita ambil satu hal yang simple, yang sederhana sekali, yang sering terjadi. Yang sering terjadi pada diri ya, terutama wanita-wanita bekerja ya. Ya contoh kecil yaitu kadang pakai baju, tiba-tiba kita ke pasar atau keluar keringetan, itu bau keringat. Betul. Kita ambil contoh di situ, kadang itu
kita pergi ke dapur menggoreng baju bau goreng. Iya, betul Kan ya banget. seperti itu ya. Yang intinya itu tidak enak deh. Iya. Karena tidak enak. Nah, itu mungkin faktornya banyak penyebab ya. Keringat yang berlebihan atau bisa jadi dia punya penyakit ya bau badan. Nah, Iya. namun tidak usah khawatir, kita sebagai wanita masih bisa kita atasi kok. Masih bisa kita atasi dengan mungkin ya secara sederhana dan mungkin lebih murah ya biayanya. Nah, kita mandi. Oke. Mungkin kita bisa mandi ya seperti normalnya 2 kali Iya. dalam 1 hari, tapi mandi dalam artian mandi yang benar, Betul. gitu loh. Mandi yang benar. Terus kedua, mungkin setelah mandi kita bisa memberikan deodoran atau perspiran pada bagian-bagian Iya, tubuh tertentu, betul. gitu loh. Nah, ketiganya, kalau kita tidak mau pakai, oke, aku nggak mau pakai deodoran karena kan aku sudah mandi nih, sudah Iya, bersih nih udah ya kan, merasa begitu segar, kan. wangi Ya, gitu ya. mungkin kita bisa menyemprotkan parfum pada titik-titik nadi, Iya. seperti di pergelangan tangan, di Oke, belakang di belakang telinga. leher, ya di Iya. belakang telinga, atau di siku, Iya. di pergelangan siku, di lipatan siku, atau di kaki, Kaki. gitu loh. Nah, jadi berikutnya kalau kita oke aku nggak mau parfum deh, gitu kan. Aku nggak mau parfum, biasa ada orang yang rentan dengan parfum. Iya, iya Mungkin betul. bisa menggunakan krim, Oh, gitu. atau lotion. Nah, Seperti krim, hand body lotion iya atau bisa sekali Mbak Listi. Jadi nanti itu bisa kita taruh juga di tempat-tempat titik nadi. oh gitu. Karena di saat suhu kita naik, mungkin ya hari lagi panas, saat kita suhu kita naik, jadi udara itu berkembang, Oke. jadi akan masuk kepada area-area yang lain. Oh, Jadi gitu. semakin suhu itu Baik. naik, jadi aroma parfum itu akan tercium dengan baik, iya, ya. iya. Oh, Nah, berikutnya mungkin kita sering mengalami keringat di tapak kaki. iya. Nah, itu bisa kita rawat mungkin dengan sering-sering mencuci kaki, kita keringkan, gitu loh. Atau merendam kakinya Iya, gitu atau ya, merendam Bu, kaki ya. dengan air hangat. Iya. Nah, selain itu yang membuat kita keluhan-keluhan kita tidak pede atau apa, mungkin pada organ mulut ya. Ah, iya, Nah, apalagi lagi puasa ya, Bu, apalagi ya. lagi puasa ya, Tapi aduh katanya semerbak baunya banget. mulut manusia sedang berpuasa itu Iya. memang surga ya, Bu, surga. Benar, surga, tapi tidak semua merasakan surga semua. Aduh, Iya, aduh iya, ada apa iya. gitu ya. Nah, padahal itu biasanya lumrah kan. Iya, iya, Nah, betul, tapi betul. bisa kita atasi mungkin ya dengan ya menggosok gigi saat setelah sahur, Betul, betul. dengan pasta gigi yang pas. Terus mungkin kita bisa melakukannya dengan kumur-kumur setelah kita sahur Oke. atau berbuka, Iya, gitu loh. Nah, iya, itu akan bau mulut itu akan bukan berganti aroma wangi Iya. ya, bukan, dalam artian bau mulut itu terhindari lah Minimal dapat ya. menetralisir Iya, di terhindari. dalam mulut kita ya, Bu, ya. Iya, Iya. berikutnya perawatan yang sangat sederhana yaitu pada organ intim. Pada Penting wanita banget itu wanita. penting Itu banget. harta yang paling berharga. Banget. Jadi si perempuannya pun bisa dengan percaya diri apabila organ intimnya dipelihara dengan baik dan akan membanggakan pasangan kita Iya, sendiri betul, tentunya. betul Ya. sekali ya, Bu, ya. Heeh. Masya Allah. Nah, itu merawatnya sebenarnya sangat mudah, Mbak Listi. Cukup dengan mandi, terus saat itu dikasih air hangat, dibasuh dengan air hangat oke. aja. Jadi Nggak usah kita pakai parfum nggak apapun. perlu sauna atau spa gitu ke salon gitu ya. Mungkin kalau kita bicara untuk jangka panjang itu diperlukan, tapi iya. kita bicara saat ini kita ada di rumah. Untuk efektif dan Efektif dan efisiennya ya, Bu, efisien ya. waktu dan biaya Betul tentunya ya. sekali. Nah, itu bisa kita dengan air hangat. Oh, oke. Mudah untuk banget ternyata ya, Bu, ya. Iya, benar. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan Iya, kita ya, Bu, ya. Seru banget ini tentang Iya. perawatan diri. Ya, pemirsa, seru banget kan kita membahas tentang perawatan diri untuk perempuan. Jadi beruntung banget nih buat pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia dengan tema perawatan diri. Namun jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali.
masih bersama kami tentunya dalam program acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Tadi kita sudah berbincang-bincang nih mengenai perawatan diri dan Bu Ara juga tadi sudah mengatakan ya bahwa untuk merawat diri itu sebenarnya sangat mudah ya Bu ya. Apalagi memanfaatkan waktu yang efektif dan efisien saat kita berada di rumah. Jadi nggak perlu ke salon, ada cara-cara yang mudah gitu ya. Seperti tadi merawat kewanitaan cukup dengan air hangat seperti itu, dan juga kita kumur-kumur, dan kemudian juga kita harus apa ya, gercep gitu ya, misalkan Iya, abis dari dapur gitu bawa aroma iya, masak, ayolah langsung mandi gitu. iya. Iya Bu, ini saya juga mau tanya nih Bu, sebenarnya ada nggak sih Bu keluhan yang umumnya dirasakan oleh perempuan dalam aktivitas sehari-hari yang dapat mengganggu penampilan dan kepercayaan diri? Iya. Eh, Perempuan yang beraktivitas yang cenderung dibebani dengan kesibukan, ya Iya. terutama bagi wanita pekerja. Nah, itu sangat perlu sekali Mhm. karena beban kerja, kesibukan itu akan membawa muka lesu, tampilan dalam tekanan, dia tertawa Jadi tapi kelihatan kayaknya stres gitu ya beban. Bu ya? Iya, iya. Nah, Mhm. jadi makanya perlu sekali, sangat perlu sekali karena kita ketahui bahwa self care itu kan selain kesehatan fisik, Mhm. itu juga jiwa. Betul Dan jiwa itu sekali. sangat mempengaruhi sekali. Iya Kita betul. mungkin bisa kelihatan kita sudah merawat semua, tapi ternyata kita punya tekanan batin di rumah Jadi inner beauty-nya atau tidak keluar ya tidak Bu keluar ya? sama sekali. Itu pasti Mhm. tidak keluar. Karena apa? Dia merawat tubuhnya, dia sudah tampil cantik, Mhm. sudah berusaha untuk perfect, ternyata di belakang ada beban. Misalnya Nah, beban pekerjaan, aduh kena deadline segini, aduh aku keburu iya nggak ya? iya Itu udah iya. pikiran nih di sini, gitu loh. Iya betul Nah, betul betul. pada saat ini ya seperti mungkin ya contoh mungkin kalau saya lagi di sini, Mhm. kalau keinget mungkin, ih ntar anakku bagaimana ya ini ya, Iya, pasti keburu nggak ya buyar buka ya Bu ya? puasanya ya, gitu kan, keburu buka puasanya. Nah Bener itu akan banget. jadi beban. Iya Nah iya, syukurnya kita harus bisa memilah lah mana yang harus kita dahulukan bener. karena jiwa itu pengaruhnya sangat besar. Itu kalau Betul. saya rasa pengganggu kesehatan yang sifatnya alami. Iya ya Bu ya? Kalau jiwa itu, Mhm, kalau iya. perawatan tubuh, mungkin kesehatan itu masih bisa ya ada konsultannya, ada obatnya, Kelihatan kan itu gitu ya? kelihatan Heeh. ya di depan kasat mata kelihatan. Tapi kalau jiwa itu adanya di hati. Betul betul sekali Di Bu. hati itu tidak bisa Mhm. dipungkiri dan itu adalah gangguan kesehatan yang alami, Iya alami iya sekali. betul, iya jadi pentingnya kita merawat diri nih para perempuan dimanapun berada gitu ya, ini kan aset banget nih buat Iya, para perempuan ya Bu ya, karena gimana pun juga sebenarnya sih mau tampil cantik gampang aja gitu ya, tinggal ke salon atau perawatan wajah yang semahal apapun gitu ya, iya. tapi sebenarnya cantik dari dalam itu jauh lebih penting. Jadi percuma ya Bu, misalnya kita udah dandan berlapis-lapis make up, tapi di belakang kita banyak beban. Beban, Lalu akhirnya menimbulkan apa? Rasa ketidakpercayaan diri ya Bu benar ya. sekali Mbak Kemudian Rizky. merasa, aduh mau ngadepin orang juga rasanya tuh gimana gitu Iya, ya Bu ya. iya. Jadi timbul kayak nervous sendiri, Betul, bingung emosional sendiri. tiba-tiba terjadi. Betul, betul Itu sekali. spontan, spontan itu langsung tidak bisa kita hindari, psikologisnya langsung timbul. Gimana cara menyikapinya itu Bu? Nah, cara menyikapinya mungkin kalau tadi yang saya sebutkan beberapa item Mhm. tadi sebelumnya itu kan berkaitan dengan kesehatan fisik ya. Iya. Nah, ini kesehatan jiwa. Mungkin caranya cara yang mudah, murah, Mhm. hemat ya. Tidak Pas perlu mahal. benar, tidak perlu mahal dan tidak akan mengganggu kantong dapur Iya, ya. betul banget Bu. Nah, jadi mungkin kita bisa ya kita di rumah mungkin kita ada tanaman, Mhm. kita bisa ya Bercocok mencobalah tanam. memperbaiki tanaman-tanaman kita atau bermain Betul. dengan binatang peliharaan kita. Atau kalau kita senang menulis, kita ambil terus kita bikin jurnal apa gitu Mhm. ya. Iya iya. Mungkinnya kita kepengen, oh 1 bulan ini puasa aku harus full ya hatam Al-Quran atau apa Mhm. ya. Cita-cita nggak apa-apa kita sampaikan dengan senang hati. Betul betul. Kita tulis gitu ya, kita tulis Masya atau kita Allah. mengikuti kegiatan keagamaan ya, Mhm. kegiatan keagamaan selama di bulan Iya Ramadan. betul. Nah, jadi itu adalah tips untuk kita menjaga kesehatan jiwa kita. Betul Heeh, betul. yang murah dan efisien lah tentunya Iya pasti ya iya dan betul. dapat dilakukan oleh siapapun, Masya kaum wanita. Allah. Aduh saya jadi beruntung banget nih bisa belajar sama Bu Ara, dan pastinya Sama-sama. juga pemirsa di rumah juga senang banget ya dapat sharing ilmu yang banyak banget nih dari Bu Ara tentang perawatan diri. Dan nggak sampai di sini nih pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini.
kasih masih setia bersama kami di program acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Edisi kita yaitu tentang perawatan diri. Masya Allah. Ibu Ara, aku mau tanya nih Bu, ada nggak sih Bu tips-tips sederhana untuk melakukan perawatan diri? Oke. Tips sederhana untuk melakukan perawatan diri itu ada beberapa tips ya Mbak. Mungkin bisa kita lakukan satu persatu atau mungkin kalau memang kira-kira kita bisa melakukan semuanya ya silakan karena itu akan saling berhubungan ya. Nah, satu kita coba mendekatkan orang-orang di lingkungan kita, mendekatkan diri di orang lingkungan kita, misalnya itu teman atau itu keluarga ya, karena itu akan membawa hubungan positif kita yang selama ini mungkin kita sibuk, selama ini kita di rumah, berarti kita sering berkomunikasi ya, berdiskusi, itu akan menghilangkan segala beban. Beban kita tuh akan hilang, stres kita juga akan berkurang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu dengan teman atau mungkin pada saat sekarang Ramadan, ayo buka puasa bersama, tapi karena saat ini mungkin dilarang ngumpul ya, dilarang kerumunan, ada mungkin bisa ya, Bu, ya. kita bisa buka bersama online. Iya, Kan begitu. betul. Yang penting kita diskusinya, ngobrolnya. Iya. Nah, itu satu untuk masalah kesehatan dari ke jiwa ya. Nah, kedua, mungkin dengan menjaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu terdiri dari tidur yang cukup. Pola tidurnya harus dijaga ya Bu ya. Iya, Mbak Lisbeth sekarang usianya berapa? Coba tebak. Kira-kira 30-an lebih. Alhamdulillah, berarti saya 10 tahun lebih muda. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ibu. Alhamdulillah. Nah, jadi gini, berarti 26 nyampe? Saya 40 Ibu. Oh, ternyata masih muda sekali ya. Kelihatan masih muda sekali. Masya gitu loh. Allah. Berarti berhasil nih perawatan dirinya. Berarti saya harus lebih banyak belajar lagi dari Ibu biar usia saya Amin, lebih muda lagi. Amin. Nah, jadi begini, kalau untuk kita tidur pada usia 26 kurang lebih 26 sampai 50-an lebih ya, itu cukup di 7 sampai 9 jam. Yang penting tidurnya pules. Iya. Jadi bukan lamanya tidur tapi kualitas Berarti tidurnya. kualitas ya, bukan kuantitas. Bukan kuantitas ya. ya. 7 sampai 9 jam itu udah cukup. Percuma kalau tidur lama-lama tapi nggak berkualitas ya Bu. Benar, yang ada mimpi buruk ya. Benar banget. Nah, berikutnya kita mandi. Nah, mandi yang benar dan teratur. Iya. Nah, itu mandi yang benar itu tentunya yang tepat ya, bukan jeber-jeber mandi. Mandi kucing ceritanya ya. Mandi kucing ya. Nah, itu tidur yang benar atau olahraga ringan. Iya. Nah, itu olahraga dia Bu, ringan kadang-kadang itu kan kita suka malas ya olahraga ya. Nah, olahraga ringan itu contohnya seperti apa tuh Bu? Nah, olahraga ringan itu ya mungkin kita dari rumah, berapa sih jarak rumah dari dalam rumah ke halaman kita di depan ya, sambil nyapu sampai ya olahraga gerak-gerakin badan di depan rumah mungkin di pagi hari gitu ya. Yang pasti tepat, waktunya tepat, itu akan membuat tubuh kita segar kok. Saya selama ini juga olahraga paling depan rumah ada matahari, olahraga gitu loh, nggak harus kita ke tempat fitness atau apa, tidak. Betul. Nah, Berarti itu juga sangat menghemat biaya juga ya Bu ya, bisa dilakukan di rumah gitu kan, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini kita juga harus pintar-pintar gitu ya. Benar sekali Mbak. Iya, nah berikutnya kita bisa dengan relaksasi diri tadi. Relaksasi diri tadi mungkin ya salah satunya selain yang tadi saya sampaikan, mungkin kita bisanya dengan bermain dengan binatang peliharaan kita, atau pokoknya melakukan hobi kita ya. ya. Nah, kita mungkin bisa dengan meditasi. Nah, itu sangat efektif, tinggal kita cari suasana baik, udara baik, kita duduk berdiam diri, kan begitu. Nah, dengan meditasi itu akan merefresh kembali pikiran kita. Nah, berikutnya mungkin hindari kalau bisa di bulan puasa ini mengkonsumsi makanan yang sifatnya baunya terlalu mencolok ya, seperti bawang putih, bawang merah, bukan tidak mengkonsumsi tapi meminimalisir. Kecuali itu dikemas dalam masakan ya Bu ya. Boleh. Nggak terlalu. Atau cabai yang terlalu banyak, yang over ya. Nah, itu jenis sayuran brokoli karena itu dalam bulan puasa ini akan mengundang bau badan yang tidak sedap. Iya.
Nah, Oke. berikutnya mungkin untuk kita, terutama kita para wanita ya, itu Mhm. sepertinya berlaku juga kepada para pria. Mhm. Nah, itu mengkonsumsi yang sifatnya nikotin ya, Rokok ya, Bu, ya? rokok atau Kemudian alkohol ya. alkohol, Nah, itu kopi kalau juga ya, bisa, Bu, ya? kalau kopi Masih boleh? kalau kebanyakan juga Iya sih, tidak baik betul ya, yang betul. sifatnya kebanyakan itu tidak baik. Nah, Mhm. tapi kalau yang harus benar-benar dihindari itu adalah obat-obatan yang Iya sifatnya nyandu ya. iya iya. Yang sifatnya nyandu, nah terus rokok ibaratnya yang sifatnya nyandu. Intinya sebenarnya Mhm kalau mhm bisa kita hindari, terutama bagi kita perempuan itu mhm. lebih baik memang dihindari ya, Iya, lebih baik atau memang tidak dihindari. sama sekali Atau gitu tidak ya, Bu, sama ya? sekali, itu jauh lebih baik Betul ya, betul betul. Iya, Oke, nah oke. terus berikutnya mungkin terakhir, Mhm. penampilan. Nah, itu Penampilan itu penting. pada pakaian ya, pada pakaian atau pada rambut. Mhm. Mungkin kalau kita mungkin sudah berhijab aman nih rambut Iya, ya. ketutup gitu ya? Iya, tapi kalau bagi cowok misalnya itu penampilan diri juga perlu. Itu akan Mhm. dilihat dari rambutnya seperti apa, seganteng apanya itu. Misalnya kita ngeliat, Iya, oh dari ujung rambut sampai ujung iya gitu, kaki Mas ini gitu ya? ganteng ya. Tapi kalau rambutnya nggak keurus udah infil. Apalagi kalau aroma tubuhnya tidak sedap, wah Oh, jadi sudah mundur teratur. iya betul, padahal ganteng banget gitu misalkan ya, Bu, Benar, ya. iya. Oke oke, terima kasih banyak Iya, loh Ibu. sama-sama. Ada sedikit pesan untuk pemirsa di rumah kah, Bu? Oke, Selain tips-tips baik. yang tadi disampaikan? Pesan saya, untuk merawat diri, perawatan diri baik itu merawat tubuh secara fisik atau jiwa secara emosional, itu sangatlah penting. Karena itu akan, menumbuhkan rasa percaya diri kita dimanapun kita berada, dan itu akan memperlihatkan kualitas diri kita Iya, sendiri. betul betul. Oke baik, terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama, Mbak waktunya, sudah Listi. berbagi juga untuk pemirsa di rumah gitu Iya, ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain amin. episode lagi ya Bu ya. Amin, semoga ya. Sehat selalu ya Bu Iya, ya. sehat-sehat. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah tadi acara kita pada sore hari ini di Rumpi Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Dan semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Bu Ara bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah kita sebagai perempuan harus menjaga diri, perawatan diri kita, kemudian juga di masa pandemi ini tetap harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian minum vitamin, olahraga teratur, berjemur, dan lain sebagainya. Dan terutama untuk merawat diri itu sebenarnya tidak mahal ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ara silahkan dipraktekkan sendiri, insya Allah bermanfaat untuk kita semua, khususnya para perempuan dimanapun berada. Baiklah, saya Lisvia Evina pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.